Yesus, ku butuh pemulihan-Mu, ya Tuhan, pulihkan aku. Kau sumber kehidupan, Kau air kehidupan, puaskan dahaga aku, oh Tuhan, puaskan aku. Mari kita dari awal lebih dalam lagi, lebih menghayati lagu ini. Ku datang padamu, Tuhan, yang letih dan lesu. Ku butuh pemulihan-Mu, oh Tuhan, pulihkan aku. Kau sumber kehidupan, Kau air kehidupan, puaskan dahagaku, oh Tuhan, puaskan aku. Jiwaku kau berikanlah luka hatiku kau sembuhkan, kau curahkan damai sukacita-Mu, kuasa kasih-Mu kau pulihkan hidupku sekarang. Jiwaku kau berikan legaan, luka hatiku kau sembuhkan, kau curahkan damai sukacita-Mu, kuasa kasih-Mu memulihkan hidupku sekarang. Kuasa kasih-Mu kau pulihkan hidupku sekarang. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami datang menyembah-Mu, ya Bapa. Kami datang menyembah-Mu, ya Tuhan. Kami datang menyembah. Jiwa kami merindukan-Mu, oh Tuhan. Jiwa kami haus akan Engkau. Haleluya, haleluya,
kasih atas waktu yang kau berikan kepada kami. Kami bersyukur dan bersyukur. Haleluya, haleluya, amin. Jiwa kami memujimu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Malam hari ini kami dipertemukan kembali, khususnya di Zoom ini. Kami mau belajar bersama ya Tuhan. Engkau urapi hamba-Mu, Bapak Joni Kilapung, untuk membawa firman yang murni ini. Engkau urapi pakai mulut bibir beliau, sehingga bisa masuk ke dalam loh hati kami yang subur, karena loh hati kami siap untuk ditaburi firman yang murni ini. Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Kami persilahkan untuk Pak Joni, sudah datang belum? Sudah, silakan Pak Joni. Bentar aku kasih apa tuh? Shalom, shalom. Shalom Pak Shalom, Joni. Shalom. Apa kabar semua? Bisa dilewati. Baik, Bisa dilewati. Puji Tuhan. Baik, tema kita malam ini teleos ya, sempurna ya. Iya, sempurna. Benar ya? Iya, sempurna. Oke. Baik, Matius pasal yang kelima ayat 48. Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Jadi sebenarnya kalau kita membaca secara keseluruhan konteks ini, bahwa konteks ini bagian dari seluruh rangkaian khotbah Tuhan Yesus di bukit. Jadi ada 3 pasal yang menjadi rangkaian khotbah Tuhan Yesus di bukit. Yang pertama, Matius pasal 5, yang kedua Matius pasal 6, dan yang ketiga Matius pasal 7. Nah, Matius pasal 5 ini, itu Yesus sedang menjelaskan satu standar kehidupan sebagai orang yang percaya kepada Yesus. Jadi ada standar. Nah, kalau kita membaca Matius pasal 5 ayat 21 itu, konteksnya adalah sampai ayat yang ke-30, itu adalah Yesus sedang menjelaskan tentang standar moral umum dengan menjelaskan kepada orang Israel bahwa kamu kan menggunakan standar moral hukum Taurat. Jangan membunuh, jangan berzina, dan lain sebagainya. Nah, lalu Yesus memberikan satu standar baru, bahwa kalau hukum Taurat itu melarang jangan membunuh dalam bentuk perbuatan fisik, maka kalau saat ini ada satu standar yang lebih tinggi daripada itu. Standarnya adalah kamu membenci saudaramu itu sudah membunuh, walaupun kamu tidak melukai secara fisik. Itu lebih tinggi. Nah, jangan berzina. Ini konteksnya. Saya sampaikan konteksnya supaya Bapak Ibu punya jembatan pengertian ya. Jangan berzina berarti apa? Yesus bilang, kalau hukum Taurat hanya mampu mengidentifikasi perbuatan zina fisik, tapi aku berkata kepadamu, kalau kamu mengingini perempuan itu, maka kamu telah berzina dalam hatimu. Nah, apa yang Yesus sampaikan? Yesus sampaikan 2 standar. Kalau hukum Taurat standarnya perbuatan fisik baru disebut sempurna, misalnya tidak membunuh, atau kalau membunuh baru disebut orang berdosa, telah melakukan pelanggaran. Tapi kalau Yesus punya standar adalah, Yesus ingin memberikan standar sampai kepada standar batin. Jadi bukan cuma perbuatanmu yang sempurna, tapi batinmu harus sempurna. Bukan cuma perbuatanmu yang sempurna, tetapi pikiranmu harus sempurna, perasaanmu harus sempurna, gairahmu harus sempurna, keinginanmu harus sempurna.
kehendakmu harus sempurna. Itu standar baru yang Yesus berikan. Nah, ini penting sekali, ya. Maka kita tidak boleh puas kalau kita tidak membunuh, kita tidak berzina secara fisik, kita tidak mencuri secara fisik, kita sudah nggak kedukun. Oh, itu semua orang lain juga bisa melakukan itu. Itu namanya sempurna dalam perbuatan, ya, secara hukum Taurat atau hukum moral umum. Tetapi yang Yesus ajarkan melalui kehidupannya bahwa kamu harus sampai kepada bagaimana kamu sempurna dalam keinginanmu, sempurna dalam gairahmu, sempurna secara batinmu, sempurna pikiranmu, sempurna perasaanmu, sempurna kehendak. Itu yang dimaksud Yesus sebenarnya. Dan modelnya Yesus. Bapak Ibu bisa mengerti ya? Nah, makanya ayat 8, Yesus bilang, maka kamu harus sempurna seperti Bapa. Apa kesempurnaan dalam seperti Bapa? Arti seperti Bapa. Kesempurnaan yang berhubungan dengan kekudusan. Pikirannya itu penuh dengan kekudusan. Perasaannya itu penuh dengan kesucian. Di dalam pikiran perasaan Allah itu tidak ada cacat sedikit pun. Tidak ada niat jahat. Tidak ada partikel ya dosa sedikit pun dalam pikiran, bukan dalam perbuatan, dalam pikiran perasaan. Nah, kita harus sampai ke situ. Nah, kalau kita sudah sempurna seperti Bapa, baik pikiran maupun perasaan, maka kita tidak mungkin lagi bisa memiliki benih dosa. Ya. Makanya kalau hukum Taurat mengadili perbuatan dosa, tapi hukum Yesus, hukum Kristus yang dikenakan kepada orang umat pilihan akan mengadili pikiran-pikiran dosa, perasaan dosa. Itu yang disebut Matius pasal 7 itu. Penyala daripada aku, hai kamu pembuat kejahatan. Kejahatan apa? Kejahatan batinnya. Kejahatan dalam bentuk fisik, motivasi yang salah, yang tidak tulus, yang munafik, yang penuh dengan kelicikan, penuh dengan dusta yang tersembunyi dalam pikiran perasaan, dengki, benci, dendam, kesombongan yang ada dalam pikiran, dalam perasaan, dalam hati. Nah, semua itu. Ketamakan dalam hati, ya, kemewahan dalam pikiran, perzinahan dalam batin. Nah, itu. Jelas ya Bapak Ibu ya? Berat nggak kira-kira ini? Berat. Berat ya? Tapi sebenarnya itulah kehidupan manusia yang dikehendaki oleh Allah. Karena begini, orang yang sudah selesai dengan perbuatan-perbuatan dosanya, yang secara kasat mata sudah nggak kelihatan berbuat dosa, belum tentu pikirannya tidak berdosa. Setuju? Belum tentu perasaannya tidak berdosa. Belum tentu batinnya tidak berdosa. Makanya Paulus bilang, walaupun manusia lahiriah kami semakin merosot, tetapi manusia batinnya kami dibaharui dari hari ke hari. Amin. Bisa mengerti? Amin. Paham ya? Amin. Ini perjuangan. Kalau Anda baca 2 Korintus pasal 4, konteksnya itu adalah Paulus berjuang untuk membaharui manusia batinnya. Karena dengan cara berjuang, ya, perjuangan itu di mana? Perjuangan itu di jalan Via Dolorosa. Dalam tekanan, dalam penderitaan, dibully, dihina, difitnah. Nah, itu tuh. Itu. Jadi kita nggak mungkin berjuang kalau di dalam jalan-jalan kemudahan, kesenangan. Nggak ada perjuangan itu. Tapi ketika kita ditekan, mengalami godaan, tekanan, penderitaan, pergumulan, kita direndahkan, diperlakukan tidak adil. Nah, itu cara Allah membaharui batinnya kita. Amin. 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 Halo. Amin. Semua ini. Amin. 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 Pak Hadi, amin. Amin. Memang itu jalan kita. Dan itu namanya jalan Allah Bapa mempermuliakan kita. Anda baca dalam Yohanes pasal 12. Jadi Yesus bilang, Bapa, ya Bapa, permuliakanlah namamu. Ya kan? Betul? Cara Allah mempermuliakan nama Allah dalam diri Yesus gimana? Yesus sudah tahu. Ketika dia bilang, permuliakanlah namamu dalam aku, artinya, aku sudah siap memasuki penderitaan sampai kematian.
kematian. Tidak ada kemuliaan tanpa kematian. Makanya kalau Anda baca Yohanes pasal 12 ayat 25, itu benih harus jatuh di tanah, betul? Sampai tertanam mati baru tumbuh, betul? Paham ya? Itu dia ngomong dia sendiri. Kita harus menjadi benih yang siap ditanam di tanah, mati, benih itu ditanam di tanah kan benih mati, betul? Supaya tumbuh. Bisa ngerti ya? Pohon yang besar, yang berbuah. Kita memang harus mengalami kematian-kematian itu. Amin. Kita harus membakar daging kita harus melakukan proses kematian daging sampai selesai agar kehidupan Allah, Bapa dan Bapa dipermuliakan dalam hidup kita. Amin. 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 Paham Bapak Ibu? Paham? Amin. Nah, cara Allah Bapa mempermuliakan Yesus dengan apa? Allah Bapa menggiring dia dalam Via Dolorosa, Getsemani sampai Golgota, berakhir dengan menyerahkan nyawa. Dan kita harus mengalami itu demi keselamatan keluarga kita, amin. Demi keselamatan orang sekitar kita, amin. Bisa mengerti? Amin. Tetapi sebenarnya demi keselamatan diri kita, karena diri kita harus kita selamatkan dari benih-benih dosa, setuju? Baru kita bisa menyelamatkan orang di sekitar kita, amin. Amin. Nah, bicara sempurna dalam Matius pasal 5 ayat 48, itu juga bicara tentang di mana kita telah mencapai standar di mana Allah telah tetapkan, dan standar ini akan menentukan kita berada di tempat Yesus berada. Amin. Anda kalau baca Yohanes pasal 12 ayat 26, barang siapa melayani aku, setelah Yesus bilang dia punya kekhawatiran, dia punya jalan penderitaan, Yesus bilang barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Sudah dapat belum ayatnya? Dan dimanapun aku berada, di situ pun dia berada. Betul ya? Betul? Barang siapa melayani aku, ia dihormati oleh Allah. Anda tahu, pencapaian hidup yang sempurna, teleos itu sempurna. Matius pasal 5 ayat 48. Itu bicara Allah ingin memindahkan kita di tempat, di standar, di kawasan, di tempat khusus, di mana hanya Allah ada, Yesus ada, dan kita ada. Amin. Dan iblis tidak bisa masuk ke tempat itu. Amin. Jadi sempurna itu membawa kita ke tempat di mana iblis tidak bisa masuk. Setuju nggak? Halo? Amin. Apa itu? Iblis tidak bisa masuk, kenapa? Di sana hanya orang-orang yang suci, yang kudus, yang rendah hati, yang penuh belas kasihan, yang hidupnya sama seperti standar hidup Yesus. Di tempat itulah Allah siapkan bagi kita hidup bersama Dia, dan iblis tidak bisa masuk ke tempat itu. Amin. Amin. Siap nggak? Siap. Ya. Nah, sharing dulu, pimpin dulu. Siapa yang pimpin ini? Jangan saya ngomong-ngomong terus, ini muntah lagi, sampai penuh lagi. Silakan. Ya, Ada? siap. Ibu Lisa, silakan Bu Lisa. Lisa, silakan. Jujur emang kesaksian sulit loh, atau- Pak. Iya. Baik, terima kasih. Emang sulit, Pak. Seperti ini hari ya. Seperti ini hari lah. Ini pengalaman saya sendiri. Kalau kakakku pengen jadi orang seperti yang berkenan seperti Bapak sempurna, itu emang sulit loh, Pak. Kayak ini hari lihat orang nih, kemang kerja itu gimana? Nggak suka. Kadangku kayak perasaanku harus ditekan, jujur emang. Kadangku sampai saya gimana ya? Ini hari jujur aja saya sampai nangis berdoa sama Tuhan, gimana? Tolong jangan sampai saya benci sama orang ini, karena dia orangnya jujur emang baik, orangnya pandai, walaupun agak sombong. Kalau saya jangan punya perasaan benci sama orang ini, jauh sampai saya nangis loh, Pak. Gimana? Kalau Tuhan, bagaimana saya jangan sampai punya perasaan seperti ini. Kalau saya punya perasaan seperti ini, berarti saya hari ini gagal jadi anak yang kamu banggakan. Saya berjuang. Tapi emang sulit loh, Pak, untuk jadi orang yang seperti Tuhan mau. Tapi emang saya harus berjuang. Saya akan berjuang terus. Ini sharing saya. Saya akan berjuang. Terima Sampai kasih Mbak nangis. Lisa. Siapa yang Silakan. mau berbagi? Silakan. Ibu Mbak Nina. Lisa sudah sharing kejadian hari ini.
Pak Nena, Pak Hadi. Begini, jadi Ibu Lisa, memang waktu kita hadapi itu nggak enak. Saya juga mengalami. Justru saat kita hadapi itu, emosi kita kan dikocok-kocok, betul kan? Hati kita betul kan? Pikiran kita itu. Nah, itu memang kita harus menghadapi proses itu. Namanya proses pemurnian pikiran, proses pemurnian perasaan, proses pemurnian hati, Bu. Nah, bagaimana kita bisa diproses? Ya, nggak ada cara lain. Di dalam kejadian seperti itu, salah satu contoh, harus ada peristiwanya. Allah selalu menggunakan peristiwa yang tidak enak dan sangat menggoda. Kan ada dua kan yang mendampingi kita selama kita hidup. Temptation, godaan, dan testing, tekanan, ujian. Betul? Betul? Penderitaan. Ya, emang itu, dua hal itu. Nggak bisa nanti kita mati baru nggak ada itu. Nah, kita lulus di dua-dua hal itu. Yesus lulus ketika digoda, betul? Betul nggak? Iya, dia lulus juga ketika dia ditampar, diludahi, betul nggak? Ketika dia disalib, dia lulus juga. Ketika dia pikul salib, dia juga lulus. Jelas ya, Bu? Ketika dia digoda di bebungan bait Allah sama iblis ketika selesai berdoa puasa 40 hari. Yesus lulus. Kita akan menghadapi itu. Ya, pasti menghadapi. Makanya kita betul-betul harus selalu waspada. Dan begini, kita harus berjuang untuk sampai kita memiliki cinta kepada Tuhan, dan cinta kepada Tuhan itu menghasilkan kebahagiaan, sukacita, kekuatan, dan kedamaian. Nah, kalau cinta kita kepada Tuhan, kepada Elohim Yahweh, kepada Yesus, tidak sampai membuat pribadi Allah itu membahagiakan kita. Nanti kita cari bukan pribadi Allah, tapi pemberian Allah. Itu bahaya. Banyak orang Kristen sekarang mencari Tuhan bukan mencari pribadinya, bukan mencari pribadi Tuhan, tapi mencari pemberian Tuhan. Itu beda-beda tipis, Bu. Ngeri sekali. Nah, yang benar adalah kita mencari pribadi Tuhan, dan pribadi Tuhan yang membuat diriku bahagia, yang membuat aku itu bersuka cita. Pribadinya, bukan pemberiannya. Setuju nggak? Nah, kita coba evaluasi, koreksi, introspeksi. Saya ini berbahagia mencari Tuhan karena saya menemukan pemberian Tuhan dan jawaban doa, atau saya menemukan pribadi Tuhan. Coba evaluasi masing-masing. Introspeksi, coba. Jangan sampai kita ini mencari Tuhan karena kita membutuhkan jawaban doa. Kita membutuhkan pemberian Tuhan. Kita membutuhkan kuasa Tuhan. Kita membutuhkan berkat Tuhan. Wah, palsu semua itu. Pak, membedakannya gimana, Pak? Kita lebih mencintai kehendak dan kebenarannya. Itu baru kita membutuhkan pribadinya. Kita membutuhkan pribadinya ditandai dengan apa? Kita membutuhkan, kita rindu untuk apa? Menemukan kehendaknya. Kita rindu mencintai kebenarannya. Bukan mencintai pemberiannya. Beda. Betul? Sekarang coba introspeksi. Kita ini yang mana? Rata-rata Kristen kita ini termasuk yang pecinta suara kebenaran. Kebanyakan itu mencari pemberiannya, berkatnya, kuasanya. Betul? Tidak mencari kehendaknya, tidak mencari kerajaannya, tidak mencari kebenarannya, tidak mencari pribadi Allah, kasihnya, hatinya kita tidak mau cari. Harusnya yang kita cari adalah kehendaknya, hatinya, pikirannya, perasaannya. Maka Paulus bilang kepada jemaat di mana di Filipi, hendaklah dalam hidup bersama kamu menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus, karena pikiran perasaan Kristus telah mencapai kesempurnaan. Amin. Amin. Jelas ya? Dan bisa menjadi panduan, bisa menjadi terang, bisa menjadi petunjuk buat hidup saya dan saudara. Bisa menjadi model yang kita bisa kenakan dalam hidup kita. Jelas? Yang lain dulu sharing deh. Salam Pak Joni, saya mau Shalom, Bu. sharing. Saya pribadi itu kan ya detik-detik ini Tuhan memberikan teman, tapi sudah percaya Tuhan, tapi Kristennya tapi KTP gitu ya. Kadang itu dia itu curhat masalah keluarga, masalah ini itu. Kadang saya itu
mau mengarahkan ke ajaran Bapak Eras, dia kan taunya kan Tritunggal gitu ya. Kadang Iya. itu kadang itu susah sekali mau jelasin itu. Terus aku kasih khotbah-khotbahnya seperti Pak Joni Kelapung, seperti siapapun yang hamba Tuhan yang ada di dalamnya, seperti Bapak Eras, monoteis, Tritunggal yang dulu itu nggak dipakai itu gimana gitu. Kadang dia belum mengerti, kadang itu aduh Tuhan susah sekali ya untuk karena saya kan awam, nggak bisa sekolah teologi gitu. Jadi Saya kasih tips, mau Bu Ina, saya kasih tips. iya gimana? Nah, ini Ada saya mau tanya teorinya, ini. ada teori ya dalam pembelajaran, dan itu sesuai dengan apa yang dikatakan Alkitab. Orang tidak bisa memahami kalau tidak melewati tahapan demi tahapan. Sistem kerja otak kita, dia memproses apa yang sudah masuk. Nah, dalam memahami kebenaran, itu tidak seperti kita membaca koran. Memahami kebenaran itu harus memiliki beberapa tahapan dan harus ada syarat yang dipenuhi. Ada haus dan lapar. Nah, semua orang haus dan lapar. Alkitab mencatat hanya orang yang haus dan lapar akan kebenaran yang akan dipuaskan. Betul? Betul? Nah, Iya. perhatikan yang berikutnya yang saya mau sampaikan ini. Ada tahapan. Tahapan yang pertama yang harus dilalui oleh orang seperti ini adalah, dan ini butuh waktu, Bu ya. Dia harus Iya. banyak mendengar dan membaca. Itu dasar. Nah, sekarang YouTube. Dengar dulu aja. Kalau nggak suka baca, dengar aja dulu. Nah, setelah dia mendengar, dia harus menerima dulu. Jangan menolak ya. Karena belum bisa memahami Iya, dulu. dia nggak menolak tapi mendengar. Nah, sudah berarti sudah dua ya. Mendengar dan dia bilang dia harus terima dulu. Percaya dulu. Sudah terima. Iya, Bagus. terima. Iya. Setelah dia mendengar dan menerima, maka dia harus melakukan dulu apa yang dia tahu, Bu. Sedikit dulu aja, jangan banyak-banyak. Lakukan. Karena kita bilang berbahagia orang yang mendengar dan lakukan. Kalau dia sudah mendengar dan melakukan yang kecil-kecil sedikit aja, percayalah Roh Kudus akan menambahkan hikmat kepada dia. Roh Kudus akan mengajar lebih jelas, lebih lengkap, dan lebih mudah dia pahami. Yang kebanyakan terjadi adalah dia pengen mengerti lebih kuat, pengen memahami lebih kuat, lebih serius daripada pengen melakukan. Bisa mengerti, Bu? Dia pengen koleksi banyak, tapi tidak satupun tidak ada yang dilakukan. Nah, saya namakan Kristen model begini, Bu, ini. Kristen sekarang ini kan Kristen kompromi. Teologi kita itu kompromi. Ajarannya itu kompromi. Maka waktu dia praktek pun kompromi. Betul? Ajarannya kompromi, Bu, dengan dunia ini. Praktek kompromi. Tapi ada ajaran yang murni, loh. Ada ajaran yang murni. Pencinta suara kebenaran. Wah, itu murni ajarannya kan. Tetapi waktu praktek, dia pun kompromi. Nggak kuat berjuang. Sering kompromi. Kenapa? Kalah dengan godaan. Betul? Betul? Kalah. Terus dengan tekanan, penderitaan, kesukaran. Nah, kita tidak boleh. Kita ajarannya murni dan apa? Prakteknya juga harus murni, ekstrim. Ajarannya ekstrim, praktek juga ekstrim. Amin. Amin. Terima kasih Pak Joni. Jelas, Bu ya? Iya, Pak, bagaimana kalau dia belum dengar? Dia belum paham. Tidak apa-apa. Alkitab bilang, kita tumbuh karena mendengar. Setuju? Dan ingat yang kedua, dalam penderitaan. Tuhan akan giring dia itu menderita karena kebenaran. Nanti dia mengerti dalam penderitaan. Amin. Jelas, Bu ya? Amin. Ya benar. Terima kasih Pak Joni. Sama-sama. Siapa yang mau kesaksian ataupun Silakan. respon? Kita ini jam 9 boleh nggak? Karena besok saya ada pembekalan dini hari dengan Belanda. Belanda kan waktu beda ya. Di sana jam 9 malam, di tempat saya jam 4. Tapi kan saya harus berdoa pagi dulu sendiri kan. Iya. Karena saya koordinator GSK Internasional, Bapak Ibu. Saya yang bertanggung jawab. Makanya mau tidak mau saya harus membina Amerika. Tiap minggu saya datang Amerika. Selasa pagi di sini, ya, waktu Kupang jam 9, waktu di Jakarta jam 8, di sana jam 6 sore. Di Amerika jam 6 sore. Nah, di saya jam 9 pagi kalau di Kupang. Kalau sudah tengah malam nggak bisa saya. Karena saya harus
tidak boleh mengorbankan doa pagi saya karena terlalu malam saya tidur. Ngerti Bapak Ibu ya? Iya. Nggak boleh saya. Apalagi saya baru sembuh kan. Nah, makanya saya bilang sama Ibu Lisa yang kemarin hubungi saya. Iya. Oh, kalau jam 8 Jaga boleh. kesehatan Pak Jongi. Gimana? Jaga kesehatan Pak Jongi. Itu dia. Iya. Karena saya Iya. satu lagi sudah ke Surabaya pagi. Habis isi Surabaya di Valentine, sore saya terbang ke Medan. Ya, di Medan dari Sabtu malam, Minggu, Senin, Selasa. Selasa siang langsung ke Pematang Siantar sampai Rabu pagi. Rabu pagi langsung ke Kuala Namu, langsung ke Jakarta lagi. Sampai siang Jakarta, langsung meeting, langsung seminar jam 6 sore, tengah malam balik Kupang. Nah, ini kan saya harus memanage waktu saya, Bapak Ibu, supaya saya tidak tumbang. Iya. Karena Terima kita diikat kasih oleh loh, Pak. tatanan kehidupan. Ya, terima kasih menyisakan waktu untuk kami loh. Sama-sama. Jelas itu. Karena kita membangun sekolah di Medan, selain saya training, seminar dan training di STT Ekumene Medan, saya juga training di SMTK Rewot Medan. Karena itu tanggung jawab saya semua kalau sekolah-sekolah. Selain bikin ya khotbah-khotbah di gereja-gereja GSKI di sana kan. Lalu kita mau bikin 2 PAUD Medan dan di Pematang Siantar. Tahun ini kita bikin 2 PAUD di Medan dan Pematang Siantar. Jakarta 1, Malang 1, dan di beberapa tempat yang lain. Banyak sekolah yang kita bangun tahun ini, Bapak Ibu. Silakan, Bapak Ibu, silakan. Lanjut. Yuk, Bu Nena. Ibu Nena sudah buka ini. Halo. Saya ini banyak mengalami tekanan-tekanan hidup gitu ya. Sejak Wah, berarti Tuhan masih sayang sama kecil Ibu gitu. Nena. Kayak saya itu ada banyak trauma, Pak, kayak inner child gitu dari Iya. kecil gitu. Makanya saya itu kadang-kadang susah mau keluar dari situ, Pak, gitu loh. Kadang-kadang masih Oke. terbelenggu lagi gitu. Saya belajar membebaskan itu masa emosi apa saya belajar membebaskan. Tapi kadang-kadang saya masih terbelenggu lagi di situ gitu. Dan kadang-kadang makanya saya itu sering saya suka dengar lihat itu YouTube-nya Pak John itu kan keras tuh. Saya suka itu. Ya, saya selalu cari itu. Pak Joni hari ini khotbah di mana ya? Khotbah di mana ya gitu. Karena kan itu kan khotbahnya keras, kayak mencambuk saya supaya ayo bangun gitu, ayo bangun. Jangan kamu terbelenggu di situ terus gitu. Seperti itu, Pak. Saya butuh yang macam yang keras gitu. Supaya saya bisa bangun. Kayaknya gimana ya? Roh saya, jiwa saya itu kadang-kadang sudah kayak terbelenggu, kayak nggak bisa keluar dari situ gitu kayaknya. Jadi Ibu tenang yang keras-keras ya. Tapi ada Iya. yang nggak kuat dengar khotbah saya, Bu. Iya. Keras katanya. Iya, saya suka lagu lagi siapa itu ya Pak Michael Maramis itu juga keras saya suka. Iya. Iya. Aduh. Bagaimana Pak supaya saya itu bisa begini loh, saya nggak terbelenggu dengan inner child itu tadi loh. Iya, jadi begini, Bu. Kalau dari psikologi itu minta kita menerima masa lalu kita, menerima keadaan kita. Tetapi sebenarnya Tuhan Yesus mengajarkan kita mengampuni. Itu lebih kuat daripada sekedar menerima. Tapi kita tidak bisa mengampuni kalau kita tidak bisa menerima. Bahasa kita di Alkitab menerima itu mengucap syukur. Susah. Ibu susah mengucap syukur, Kak. Masa mengucap syukur masa lalu Ibu, iya kan? Iya kan? Tapi yang bisa nggak kita mengucap syukur? Mengucap syukur karena Tuhan telah memberikan kekuatan kepada kita untuk menghadapi masa lalu kita. Setuju nggak? Dan ada pelajaran yang penting. Rata-rata orang yang punya masa lalunya pahit dan bisa menghadapi, bisa melewati, justru kekuatan karakternya lebih kuat, lebih kokoh daripada orang-orang yang tidak pernah menghadapi, yang tidak pernah susah, yang tidak pernah mengalami hal-hal pahit, hal-hal yang sulit dan sukar Terlalu dan pahit, susah. Pak. Iya. Nah, justru Bu, kita harus memiliki perspektif yang berbeda. Jadi hal-hal yang pahit yang pernah Ibu alami kemarin, justru Tuhan tidak percayakan kepada orang lain, Bu. Pertanyaannya, kenapa Tuhan percayakan hanya kepada Ibu Nena? Karena Ibu Nena, Tuhan pilih untuk
melewati jalan pembentukan yang Tuhan persiapkan bagi orang-orang pilihannya. Tetapi kalau ibu salah merespon, ibu menyesali, ibu tidak bisa menerima, dan itu lebih parah. Kenapa? Ibu makin sakit hati, ibu tidak bisa mengucap syukur, tidak bisa menerima keadaan, bahkan ibu mempersoalkan masa lalu. Nah, itulah yang dipakai iblis. Iblis selalu membawa kita kepada masa lalu. Karena iblis tidak bisa memberikan kita masa depan. Dia hanya bisa memberikan kita masa lalu dengan cara apa? Mengingatkan kita. Dengan cara apa? Menuduh kita. Mengintimidasi kita. Kamu itu nggak bisa. Karena kamu dulu begini-begini, iya kan? Ingat semua segala macam hal yang pahit. Nah, cara lawannya gimana? Cara lawannya adalah, Alkitab bilang, jika kamu tahu kebenaran, kamu akan mengalami kemerdekaan. Betul? Kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Bagaimana cara kebenaran memerdekakan kita? Kebenaran membuka pikiran kita. Oh, saya harus hadapi. Kenapa? Saya harus bersyukur. Kalau saya tidak menghadapi dulu yang begitu-begitu, saya tidak sekuat hari ini. Betul? Betul nggak, Bu? Iya, betul. Karena orang yang dulu pernah hadapi masa-masa lalu yang susah, sulit, pahit, kuat mereka hadapi apapun dalam hidup semasa kini. Benar nggak, Bu? Iya, benar. Iya, itu orang kuat. Dan saya dulu kan sudah jual ikan sejak umur 6 tahun. Jual ikan saya. Maka saya hadapi masalah-masalah yang orang pikir berat sekali. Bagi saya biasa aja. Kenapa? Saya sudah pikul lebih berat dari itu dari dulu. Sama orang open Kadang tuh banget. kadang saya berpikir seperti ini, Pak. Kenapa hidup saya dari saya masih kecil itu seperti ini gitu, didera seperti ini, diperlakukan seperti ini. Apakah memang Tuhan itu mempersiapkan untuk saya itu kuat di masa sekarang seperti itu? Yes, itu benar Berpikir banget. seperti itu. Seperti Lalu Yusuf. iya, Yusuf itu kalau dia tidak melewati 4 tahap penderitaan, dia tidak layak untuk menjadi penyelamat Mesir dan Israel. Dia menyelamatkan 2 bangsa, Bu. Yusuf itu. Jadi kepahitannya, kesukaran, penderitaan, pergumulan yang berat, yang berulang-ulang dihadapi, Bu. Itu justru bekal Yusuf punya karakter, bekal untuk menjadi seorang yang dapat dipercaya oleh Tuhan untuk menyelamatkan Mesir, menyelamatkan Israel. Dengan cara apa? Tuhan mempercayakan hikmatnya kepada Yusuf yang tidak diberikan kepada siapapun. Nah, hikmat itu yang dari Tuhan tumbuh dalam penderitaan, tumbuh dalam kesukaran. Tidak ada hikmat tumbuh di luar kesukaran, penderitaan, nggak ada. Nah, itu ibu harus bersyukur di situ. Cara berpikirnya berubah, harus ubah. Justru ibu makin bijaksana hari ini kan, ibu makin dewasa, ibu makin matang, makin kuat. Begitu. Dan ibu bisa menuntun orang. Tapi ibu kalau pernah menghadapi itu, ibu tidak bisa menuntun orang yang mengalami hal yang sama dengan ibu. Nggak bisa. Jelas, Bu, ya? jelas, Pak. Terima kasih. Tetap semangat. Bisa dilewati semua itu. Dan semua Amin. mempersiapkan kita untuk bisa menjadi orang yang dapat dipercaya hikmatnya, Amin. kuasanya, berkatnya. Untuk apa? Menyelamatkan banyak Berarti orang. Tuhan itu berpikir saya tuh mampu gitu ya. Yes. Kalau Tuhan tahu ibu tidak mampu, Tuhan bisa percayakan. Kepercayaan, Bu, itu penderitaan bagi orang, tapi bagi kita, ini kepercayaan yang Tuhan berikan kepada saya. Itu. Amin. Amin. Terima kasih. Amin. Sama-sama, Bu. Terima kasih Mbak Nena. Siapa lagi yang mau bersaksi atau merespon renungan Pak Joni? Pak Bu Joni, Lili, saya Pak Maju. boleh tanya, Pak? Boleh dong, masa nggak boleh? Saya boleh nyambung, boleh naik, Pak? Boleh, Bu, silakan. Pak, kalau agama kita itu kan ada hukum kabur kuai ya, Pak ya. Apa yang kita lakukan, apa yang kita kuai. Itu kalau misalnya berhubungan seperti masa lalu, seperti tadi Pak Jongi bilang masa lalu itu kan pembentukan Tuhan hukum prosesnya. Tapi kalau ini seandainya berkaitan dengan pihak ketiga misalnya ya, Pak ya. Walau benar sekarang Tuhan berperkara dengan kita yang sekarang bukan dengan masa lalu kita ya. Tapi kalau pada ini sebab pengalaman saya nggak bisa cerita, tapi ini kadang-kadang saya punya pikiran gini, Pak. Apakah suatu saat masa lalu itu akan mengungkit saya, misalnya meminta pertanggungjawaban saya, sementara saya nggak bisa. Nggak apa-apa, Bu. Silakan, Bu. Sementara meminta pertanggungjawaban saya,
Maka aku sebenarnya bukan nggak punya keinginan untuk melakukan seperti itu, tapi kadang-kadang saya punya ini Pak, semacam pikiran ketakutan ya, seandainya masa lalu itu meminta saya untuk suatu saat datang untuk meminta pertanggungjawaban saya, itu saya harus bagaimana ya Pak ya? Kalau Saya nggak berani ngomong ingat masalah Ibu Lisa, masalah saya. nggak apa-apa. Silakan Bu, silakan. Silakan Bu Lisa. Silakan Bu. Kalau jangan direkam ya. Hah? Ibu Saya ikut, matiin. Tak matiin dulu. saya ikut Begitu. Rekamannya dimatiin dulu. Mana Memang rekamannya? ada ya?